Intim, ini dia tamu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya atau As-Salami dalam acara Intim. Ini dia tamu istimewa. Tamu kita kali ini adalah Kepala MTSN 8 Bantul. Langsung kita sambut saja Bapak Sugiono. Selamat datang Pak Sugiono. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Pak Ato. Mungkin saya mau tanya Pak, jadi bagaimana perasaan dan pikiran Bapak waktu dulu pertama kali diangkat atau menerima SK untuk ditempatkan di MTSN 8 Bantul yang di pegunungan seperti ini Pak? Oh ya, saya eling-eling karena udah 2 tahun Pak Ato. Iya. Itu ketika itu Januari 2020 begitu dapat SK di MTSN 8 Bantul. Ya seperti kebanyakan lah, karena memang sudah dikenal jaraknya jauh, kemudian jalannya juga tidak seperti di bawah, maka ya berbaur perasaan itu, ada senangnya, ada kurangnya. Tapi kemudian kita pandu dengan pikiran bahwa dimanapun tempat senang bisa, tidak senang bisa, jadi enjoy bismillah. Ya memang seperti itu ya Pak ya, karena MTS 8 Bantul memang tempatnya agak di pegunungan sendiri dibanding dari bawah. Tentunya ada rasa yang sedikit berbeda ketika pertama kali diterima di sini, mungkin Iya, gitu ya iya. Pak ya. Iya, tapi begitu Pak, begitu saya sowan kan KATU-nya udah sangat saya kenal, Pak Ato namanya. Oh, Dan ketika saya di MTS 3 itu saya memang pernah seperti niat loh, kapan bisa bareng dengan Pak Ato. Betul Pak. Dan saya kira ini malah alhamdulillah bisa bareng walaupun tempatnya enggak apa-apa, karena termasuk juga yang pernah saya impikan. iya, Begitu ketemu sudah terjadi diskusi, sedangkan takon karo aku kelingan, Pak Kepala programnya apa? Saya kaget delok lingkungan, Pak ini bagusnya jadikan hutan, tapi hutan yang tertata, jadi belajar laksana di sebuah hutan yang sejuk. Ketika itu jenengan Pak Kepala, jenengan tidak usah khawatir, kalau punya ilmu, punya tenaga, neng kene iki kurang turah nggone. Saya kan wah iya ini gitu Pak Ato. Oh, iya. Terus selanjutnya Bapak di sini kan sudah sekitar mungkin 2 2 tahun, tahun ya, 2 2 tahun, tahun. 2020 dan 2021. Iya. Itu 2 tahun itu apa saja capaian yang sudah Bapak capai dalam 2 periode itu Pak, 2 Iya. tahun itu Pak? Ya, tentu kalau kami sampaikan Pak Ato, tidak berarti kami seorang diri, hanya saya bersamaan dengan teman-teman semua, karena momen 2020 itu momen yang tidak ada bandingannya. Saya merasakan begitu kompaknya, semua guru pegawai tak terkecuali semua kompak dengan kondisi maaf seperti itu, halaman yang masih masih becek. Kita kemudian pernah bersama-sama pagi-pagi itu saya naikkan pasir batu di angkong Pak Ato menebarkan di lemah yang becek, dan itu kita mulai titik awal pertama untuk bagaimana Pak Ato dan kami dan semua teman guru pegawai mencoba mengusahakan kondisi yang seperti layaknya. Dan alhamdulillah 2020 tiada henti kita kerja bakti membenahi lingkungan dan sebagainya. Alhamdulillah Mas, Pak Ato saya Mas ya, karena saya biasa dulu tuh manggilnya Mas. Saya tak kebiasa kadang Mas kadang Pak. Terakhir kita membuat lapangan voli yang buat saya pribadi Mas Pak cukup spektakuler di sini, begitu Pak Ato. Oh, iya. Baik, memang saya juga sangat merasakan sekali bahwa waktu itu tiada hari tanpa kerja bakti istilahnya Pak. Iya. Karena momen dimana kebetulan baru Ada pembelajarannya daring. online, daring, artinya banyak sekali kesempatan untuk kita bekerja sama bersama-sama. Saya juga kenangan itu dan sekarang juga masih sebenarnya Pak. Iya. Nah, seperti itu.
Baik, selanjutnya dari apa yang sudah Bapak ngendikake capaian selama 2 tahun, saya yakin tentunya tidak hanya kerja bakti dan sarana prasarana tapi banyak lagi nggih. Itu apa yang menurut Bapak itu masih kurang puas atau kurang berhasil istilahnya dari apa yang Bapak programkan atau Bapak laksanakan? Kalau yang sudah berhasil kan tadi sebagian sudah Bapak ngendikake sarpras dan kerja baktinya ya. Terus yang mungkin Bapak bayangkan tapi masih belum berhasil, itu seperti apa, Pak? Ya kalau kami berusaha apa ya, tidak tomak. Kami berusaha bersyukur dengan capaian 2020 itu saya pribadi sangat alhamdulillah. Cuma kemudian menjadi sebuah keniscayaan ketika infrastruktur sudah bagus, sudah standar, tentu kita naik lagi di non infrastruktur. KBM kita itu masih sangat minim, masih dulu itu simple berbasis WA. Maka kemudian kita berinovasi dengan Linktree, artinya membaikkan model pembelajaran. Kita bersama-sama pernah bersama workshop membahas bagaimana KBM kita itu, dan alhamdulillah 2021 kita sudah mengembangkan basic WA menjadi Linktree, dan itu ternyata buat anak-anak sudah ada nilai tambah, semakin tertarik ikut ber-KBM. Sambil tentu menunggu tatap muka terbatas. Dan ketika 2021 madrasah tentu sangat bersyukur di ajang KSM kita menorehkan prestasi, di Bantul juara 1 IPS terpadu, di provinsi juara 2, belum berkesempatan ke nasional, tapi itu sudah momen yang sangat bagus. Itu menjadi inspirator, menjadi inspirasi untuk adik-adik seterusnya, Pak Ato. Berarti kalau saya simpulkan mungkin untuk tahun 2020-2021 itu mungkin yang sudah berhasil dan bisa kita lihat nyata terutama ya Pak, terutama di sarana prasarana karena memang waktu itu memang arahnya sementara baru itu dulu kan gitu ya Pak ya. Terus kalau itu dan faktor pendukungnya juga tadi udah Bapak ngendikake kompak dan kerja baktinya itu ya. Bahkan Pak Ato, bahkan tidak cuma tenaga, sudah terbukti konco-konco semua itu ketika misalnya ada kebutuhan yang butuh dana dengan sangat ringan, mudah sekali bahasanya desa, ayo Pak urunan, terbukti Pak. Dan itu buat saya tak jadikan satu hal yang masuk tersendiri di saya. Sangat-sangat apa ya, buat saya Pak sebagai kepala madrasah sangat terbantu karena tidak mudah Pak untuk kemudian apa ya menggerakkan atau bagaimana. Janjinya sudah ada bibit, teman tergerak, bukan saya menggerakkan, sudah ada tergerak dan kami datang mungkin tumbuh leh tutup jadi pas banget gitu Pak. Tentunya berarti kalau kemarin lebih banyak ke sarana prasarana karena memang kita sangat membutuhkan itu yang banyak belum tersedia dan baru seadanya. Mungkin bisa jadi itu menjadi target jenengan yang non sarpras itu di tahun 2002 ya atau gimana? 22 Pak. Jadi ketika kita sama-sama menyaksikan bahasan wis tumoto 2022 itu jelas kita punya target, ASPD kita yang itu apa namanya asesmen daerah itu kita usahakan meningkat supaya apa? Nilai kepercayaan warga masyarakat juga meningkat. Lain daripada itu juga keran untuk kita berpartisipasi di ajang lomba kita tambah sehingga anak-anak kita itu juga bisa bergaul melihat dunia luar. Ini juga ajang lagi, sudah satu lagi prestasi di JVFC lomba jil-jil pramuka itu kita juga membuktikan juara 2 di kompetisi sebantul. Itu juga artinya apa? Sebetulnya potensi sudah ada, tinggal kita mengembangkan. 2022 ini momen kita membuktikan, insya Allah kita bisa.
Berarti tadi yang pertama ASPD, ASPD, kedua prestasi, ya. terus ketiganya kalau yang ada bengkel apa? Oh iya 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 itu. betul Pak. Jadi itu Pak, itu mungkin yang kalau yang bengkel itu dulu kita yang jagungan agak aneh. Iya. Mungkin nyambung dengan jenengan dulu ada podcast gila itu, kita juga jagungan gila. Kita matur Pak Hato, gimana kalau MTS kita itu kita bikin anu Pak, otomotif. Jenengan ketika ora aneh Pak, mau sama madrasah otomotif. Tapi ketika itu hanya gojekan, dan kemudian kita serius sambil kerja bakti jagungan terus ketemu formula. Oh iya Pak, karena kita itu punya anak-anak yang geografinya itu naik turun Pak, sehingga anak-anak kalau sekolah tidak mungkin jalan kaki, tidak mungkin sepeda ayuh atau kayuh, pasti pakai motor. Dan ketika kita bisa buka otomotif walaupun sederhana, itu jadi magnet anak-anak untuk kemari. Dan alhamdulillah lagi-lagi kompak, kita kompak bekerja, kompak berpikir, jadilah kita ada ekstra otomotif yang kira-kira dibantu hanya kita yang punya. Dan semoga nanti ke depan makin subur, akhirnya menjadi salah satu pertimbangan warga untuk sekolah di MTSN 8 Bantul. Iya, iya. Berarti kalau bisa saya simpulkan tadi ada 3 ya Pak. Iya. Yang pertama adalah nilai ASPD itu harus meningkat. Yang kedua prestasi yang mungkin itu tidak lepas dari madrasah kita sebagai madrasah olahraga, dan yang nanti tentunya nanti prestasi itu enggak hanya dari olahraga gitu Pak, dari banyak lain. Terus yang ketiga madrasah kita yang sebagai madrasah keterampilan itu tadi berbentuk otomotif yang mungkin besok bisa ditambah lain, mungkin gitu ya Pak. Iya. Oke, dari ketiga itu saya ingin tahunya enggak hanya tahu biasa Pak, tapi pengen tahu banget gitu. Pengen tahu banget langkah-langkah atau bentuknya seperti apa terkait dengan nilai ASPD itu biar meningkat gimana, terus kalau di prestasi itu realnya seperti apa dan yang lainnya, mungkin itu Pak. Ya, makasih Pak Ato. Kalau ASPD kita itu kalau memang punya niat ingin ada tambahan jam pelajaran, kepada Bapak Koordinator saya minta, Pak, dibikinlah satu kelas yang kecil. Asumsinya makin sedikit anak makin bagus pembelajarannya. Yang kedua, siapkan materinya dengan pasti. Ketiga, hadirkan semacam buku pantauan. Setiap kali masuk les bahasanya ya, guru diminta memberikan materi apa, sehingga seminggu ada tes untuk menguji materi yang seminggu diberikan, sehingga kita bisa pastikan oh ada pergerakan peningkatan penguasaan materi. Dan kalau itu dilakoni betul, dilaksanakan, insya Allah bisa kita menduga dengan agak-agak pastilah gitu loh. Itu yang ASPD. Kalau yang kalau saya potong sebentar, kalau yang ASPD saya kira memang tidak hanya keuntungan kita dalam hal target kita untuk nilainya tinggi, tapi juga memang ASPD itu menjadi jalan masuk, salah satu jalan masuk untuk ke SMA maupun MA ya Pak. Betul. Kalau boleh saya tanya atau bisa dibocori nggak Pak, maunya targetnya ASPD itu entah dinilai berapa, tertinggi atau terendah, atau mungkin ranking, kan kita ada 9 madrasah negeri Pak, itu ranking berapa atau rahasia Pak? Saya nggak tahu rahasia, maunya bisa atau gimana itu. Ini kan sifatnya permohonan Pak, jadi doa. Jadi tidak apa-apa, ini kan juga bismillah. Kita justru saya matur begini supaya apa? Teman-teman khususnya di MTS 8 mendengarkan, dan bismillah kita targetkan paling tidak di separuh peringkat jumlah MTSN. Itu insya Allah sudah membawa dampak kemajuan madrasah secara umum. Baik, mungkin bisa dilanjut ke yang setelah ASPD. Oh iya. Untuk yang prestasi Pak, karena kita itu mendapatkan amanah dari Kanwil Kemenak DIY dengan madrasah unggul olahraga dan keterampilan. Untuk tahun ini kita tambah satu ekstra Pak, ekstrakurikuler yang punya potensi prestasi, yaitu pencak silat. Dan sudah ada, memang di sini sudah ada dan kita kembangkan, dan semoga lewat ajang itu makin mengenalkan kita MTSN 8 di ajang-ajang berikutnya. Itu yang prestasi. Kemudian yang apa? 3 ya? Yang biasanya terus keterampilan. Oh iya, keterampilannya itu untuk motif
itu kemarin kita udah tanya pada pengampu otomotif, itu beliau ngendika, Pak Kepala, ini kurang preparat. Karena kita siap Pak. Kita usahakan 1 motor lagi sehingga kita punya 2 motor sebagai preparat latihan untuk anak-anak. Itu kesungguhan kita, Pak. Kita bersama di MTS N8. Yeah. Memang kemarin saya itu Pak. Jadi pas sholat asar di musola itu saya iseng-iseng moto pas olahraga waktu itu ekstra volley, saya foto itu. Terus saya iseng-iseng saya unggah di story atau status WA itu, teman-teman saya itu juga komentar, wow, kok gue iso ngeduke Mas Leo Sukardi kayak kepiye gue carane piye, seperti itu Pak. Oh iya. Itu berarti memang nggak hanya diadakan ekstranya tapi juga pelatihnya juga nggak main-main ya Pak itu. Oh iya. Itu juga laki-laki Mas Pak, alhamdulillah kita, bukan cuma saya dengan Pak Ato itu selalu berduet mesra dalam mendayung bahtera madrasah. Wah, kayak puitis wae. Ketika itu kami berdua sowan pada Mas Leo itu. Alhamdulillah momen itu disambut baik oleh Mas Leo. Walaupun tak pahit ke Mas Leo, ini kalau dari sisi finansial sangat tidak berarti, tapi beliau siapa? Kita latih anak-anak MTS 8 dan itu sebagai nikmat MTS 8 bisa ngaturi Mas Leo Sukardi, pemain nasional yang tidak murah sebetulnya, tapi beliau ikhlas untuk membimbing di MTS N8. Maka tentu itu harus disambut dengan dengan sama semangatnya dengan Mas Leo di dalam. Itu Pak Ato. Terus kalau yang silat itu Pak, kayaknya saya dengar-dengar katanya Mas Hasan Muzaki terus katanya pernah mewakili DIY di nasional, itu benar apa enggak Pak itu? Iya, jadi kita karena haus prestasi Mas, kita setiap kali jagungan itu bagaimana jagongke tentang peluang kita. Kebetulan Pak Ato sendiri kan dekat dengan di Wonokromo, ada teman yang memang sudah berkecimpung lama di dunia pencak silat, langsung saja timpali aja, wes kuwi Mas, diamu Mas, dicoba dirembukin Mas, dan terjadi. Kemudian Mas Hasan itu dulu siswa kami di MTS N6, masih bernama MTS Wonokromo, dan lewat prestasi pencak silatnya dia bisa masuk UNJ. Dan lewat jenengan tak minta Pak Ato coba dihubungi Pak, dan alhamdulillah beliau Mas Hasan itu berkenan juga melatih di MTS N8. Begitu dah yo kok rada kaget, ini dhuwur banget ya Pak, tapi nyaman, sejuk, jangan khawatir. Dan alhamdulillah sudah ada kemarin Rabu itu latihan perdana. Dan semoga nanti di event bulan Juni itu kita bismillah niat yang betul, latihan yang betul, semoga menjadi momen prestasi buat MTS N8. Oh, ada event lomba ya Ada Pak, event lomba. Oh nggih. Baik, banyak sekali kabar gembira Pak. Banyak sekali kabar gembira bagi kita semua dan kami. Kita Pak. Terus selanjutnya kalau tadi sudah ASPD, sudah ada volley, sudah ada otomotif, silat, itu yang sudah dibahas. Untuk yang mungkin otomotif bisa dijelaskan sedikit Pak, itu gurunya siapa atau memang sudah memang guru otomotif atau bagaimana, termasuk nanti kan otomotif identik dengan laki-laki Pak. Apakah nanti juga keterampilan keterampilan yang mungkin bisa untuk perempuan ada bayangan atau belum ataukah sudah dimulai mungkin gimana? Jadi Pak Ato, kesungguhan kita tuh bahasanya tenanan. Kita juga cari guru itu tidak kok kemudian cari bengkel. Kita alhamdulillah juga mendapatkan Pak Lukman namanya Pak, itu alumni otomotif UNJ, itu kan standar, ijazahnya jelas standar, maka pas sekali. Dan beliau terima kasih juga berkenan membina, melatih anak-anak di otomotif. Itu yang Pak Lukman. Jadi itu kita tidak kok semerampangan golek sak-sake, tidak. Insya Allah kita juga mencari yang bidangnya. Nah, untuk yang anak-anak perempuan karena juga minim ikut otomotif, kita siapkan juga Pak. Nanti ada ekstra tata boga. Nah, ini sekaligus kami untuk pemirsa, kami promosi atau membuka lowongan.
kita sampai saat ini belum mendapatkan guru tata boga. Bagi pemirsa yang memang sedang melihat menonton acara ini dan punya basic kemampuan tata boga, misalnya di hari UNJ tata boga, silakan mendaftarkan di MTSN 8. Buka webnya mtsn8.net, sudah ada informasinya. Begitu Pak Ato. Kalau lowongan yang nyicipi tata boga, saya mau ngikut Pak itu. Oh. Sudah ada bidangnya yang udah ada ICP bidangnya ini, ya. tentu Bidang tidak ICP juga ada, itu gitu. kan yang mudah itu Oh, Pak Anto. iya. Jadi ada yang kita siapkan untuk anak-anak putri supaya tidak jomplang. Jadi putri juga tersalur, putra tersalur gitu iya. Pak. Ya, saya senang sekali Pak. Semoga nanti memang di 2002 ini Amin. bisa semuanya komplit dari apa yang Amin. Bapak ngetikake itu ya. Amin. Termasuk napa nggih? Tata boga yang mungkin sampai sekarang belum dimulai tapi karena belum ada. Iya, belum ada. Ya guru sudah yang ada, cuma kita sesuai. belum masuk di standar kita penerimaan. Iya, itu moga-moga nanti bisa segera dapat dan bisa Amin. dimulai nggih Pak nggih. Amin Pak Ato. Selanjutnya tadi Bapak sudah ngentikake terkait dengan rencana 2022 ada 3 program pokok itu Iya, tadi. iya. Nah, sekarang masih ada di luar 3 program itu tapi pekerjaan besar di madrasah ini. Oh Itu iya ada nggak, iya itu? Pak Ato, betul. Jadi sebetulnya nanti kita tinggal apa ya? Tinggal menyaksikan saja. Tetapi kan itu sudah ada dari 2021 itu kita berproses semenjak kita diminta untuk membuat proposal pembetulan dan pembenahan atap, kemudian jenengan sudah membuat proposal gandeng dengan PU, rekomnya PU, kita kirimkan dan alhamdulillah berproses itu proposal. Akhirnya 2021 itu kita disurvei sekian kali, finishnya atau vonisnya MTSN 8 Bantul akan dibangun oleh PUPR di tahun 2022. Melalui kami matur, semoga juga yang berkait mendengarkan sehingga tidak mungkin tidak terjadi, alias ya kita suwun itu sesuatu yang akan terjadi di MTS 8, dibangun mulai dari atapnya semuanya, halamannya, konbloknya, tata saluran air, sehingga aku bayangin nanti berpadu dengan taman. Itu Pak. Ya, berarti kalau sekarang itu tamannya udah bagus-bagus, bangunannya yang mungkin ada 1-2 yang kurang bagus dan mungkin perlu rehab gitu Pak. Iya. Jadi nanti malah bisa serasi saya kira. Sementara ini kan kita kalau foto di madrasah kan yang kita berdua yang ganteng ya Pak. Bangunannya itu juga backgroundnya bangunan juga tambah ganteng mungkin gitu ya Pak. Insya Allah. Bisa serasi gitu. Iya ya. kita kalau ya bisa ngandel ke hati ya. Iya, iya. Bayangke udah nanti kan mesti bagus. Iya. Bayangke tertata rapi, insya Allah begitu Mas. Amin amin ya rabbal alamin. Terus mungkin ada lagi Pak yang selain apa itu PUPR tadi ada. Oh iya kegiatan iya. besar lagi. Satu lagi Mas, ini juga ajang pembuktian madrasah. Ada event namanya akreditasi. Itu kan ajang pembuktian sebuah lembaga. Iya. Nah, terus di situ saya lagi-lagi optimis Pak. Kalau kita bisa kerjasama di mengolah fisik dengan tenaga, pikiran, bahkan tidak jarang ambil dari kantong saku, akreditasi insya Allah kita maksimal. Sudah ada tanda-tanda semangat semuanya. Maka 2022 kita punya niat membuktikan insya Allah MTS Negeri 8 Bantul akreditasi dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nanti mungkin bisa urut Mas dari 2020 itu sampai 2021 sarana prasarananya kita besar-besaran, ditambah lagi 2002 ada oleh PUPR dan di kegiatan kita juga sekarang sudah semakin banyak lagi dengan program-program unggulan. Nanti terus ada akreditasi. Moga-moga akreditasinya itu nanti gemuk banget gitu ya kita Pak, ya? yang ditantang untuk membuktikan. Itu kan. Baik Pak, mungkin dari apa yang sudah Bapak ngetikake atau mungkin Bapak sampaikan banyak hal tadi, ada satu lagi Pak yang belum kita tanyakan atau mungkin pesan dari Bapak untuk Bapak Ibu guru, karyawan dan siswa untuk sukses madrasah kita. Itu bagaimana Pak? Jadi Pak Ato, saya harus menyampaikan harapan terakhir untuk teruslah berjuang, teruslah merawat MTS N8 Bantul, dan tentu saya atau Pak Ato juga punya masa bakti yang tidak seperti guru pegawai.
Nanti pas kita mungkin di tempat lain atau di mana sudah mendengarkan bergulirnya terus akan kekompakan MTS 8 Bantul. Pada saatnya kita mendengar MTS 8 Bantul makin berkualitas. Amin, amin. Ya mungkin kita atau kami mendengarkan banyak sekali paparan dari Bapak. Bapak dengan penuh semangat menyampaikan. Saya yakin dan saya juga ikut berdoa Pak, semoga semuanya bisa sukses terlaksana. Amin. Intim, ini dia tamu istimewa.